Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai senyawa makromolekul ya, yang merupakan bab terakhir di kelas 12 jenjang SMA. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Data berikut berisi nama polimer, monomer, dan proses pembentukannya. Kemudian pasangan data yang ketiga komponennya berhubungan dengan tepat adalah, nah ini adalah materi subbab makromolekul yaitu polimer, di mana di sini ada 3 data, nama polimer, kemudian monomer, dan proses pembentukannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, VVC atau VVC ya, polivinyl klorida. Vinyl klorida ya, poli berarti gabungan dari beberapa vinyl klorida. Nah, untuk antara polimer dengan monomer ini saling berhubungan ya. Nah, kemudian proses pembentukannya kondensasi. Nah, ini yang salah ya. Karena PVC ini adalah proses pembentukannya secara adisi ya. Ciri khas dari pembentukan adisi itu monomernya memiliki ikatan rangkap. Berikutnya, selulos. Selulos ini adalah dari beta glukosa, ya, ini benar. Kemudian proses pembentukannya kondensasi, ini juga benar ya. Jadi nomor 2 betul. Yang ketiga, karet alam. Karet alam ini monomernya adalah isoprena, betul. Kemudian proses pembentukannya adalah adisi, betul ya. Jadi sudah dapat poin 2 dan 3 yang benar, tetapi tidak ada di pilihan. Kita lanjutkan. Nomor 4, nilon. Nilon ini monomernya adalah fenol dan aldehid. Nah, ini juga salah ya. Untuk proses pembentukan nilon ini secara adisi benar ya. Benar, tetapi untuk monomernya yang salah. Yang terakhir, nomor 5, protein. Protein monomernya asam amino. Ya, tentunya benar, dan proses pembentukannya adalah kondensasi. Betul ya. Jadi, pilihan yang sesuai adalah 2, 3, dan 5. Nah, kita bisa mencocokkan dengan opsi yang diberikan ya. Yang paling tepat di sini pilihannya adalah 2 dan 5 ya. Selulos dan protein. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nomor 2. Data hasil uji adanya makromolekul dalam berbagai jenis makanan ditunjukkan sebagai berikut. Ada data dengan tes biuret, santoproteat, dan larutan iodium. Pasangan bahan makanan yang mengandung protein. Oke, ciri khas dari protein ya. Protein ini adalah dicek dengan biuret. Ya, dicek dengan biuret. Ini akan menghasilkan warna ungu ya. Nomor 2 dan 4 itu menunjukkan adanya protein. Kemudian dengan santoproteat ini akan berwarna jingga ya. Ini pun menunjukkan adanya protein. Betul ya. Dan untuk amilum, amilum ini masuk ke dalam kelompok karbohidrat, dicek dengan yodium ya. Nah, dengan yodium, amilum ini maka akan menunjukkan warna biru ya. Warna biru itu menunjukkan adanya amilum. Nah, dari keempat bahan yang diuji, pertanyaannya adalah pasangan bahan makanan yang mengandung protein dan amilum berturut-turut. Ya, protein dan amilum berturut-turut adalah, nah, di sini pilihannya adalah nomor 2, kemudian dan nomor 4 ya. Jadi opsi yang benar adalah 2 dan 4. Nah, adapun nomor 4, santoproteat tidak berubah. Ini karena fungsi dari santoproteat itu adalah menunjukkan adanya inti benzena. Ya, inti benzena. Seperti kita ketahui bahwa protein ini jenisnya ada 3 macam. Yang satu
mengandung inti benzena, yang kedua mengandung sulfur atau belerang, dan yang ketiga tidak mengandung kedua-duanya. Makanya tesnya dengan santoproteat inti benzena untuk mengecek inti benzena. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah D. 2 dan 4. Selanjutnya, nomor 3, suatu senyawa memiliki sifat 1. Tidak dapat mereduksi Fehling A dan B. 2. Tidak dapat dihidrolisis. Yang 3. Memiliki tingkat kemanisan yang paling tinggi. Nah, senyawa yang dimaksud adalah, baik kita cek, tidak dapat mereduksi Fehling A dan B, artinya senyawa tersebut adalah gula yang mengandung gugus keton ya, bukan gugus aldehid atau istilahnya gugus ketosa ya. Jadi mengandung gugus keton. Kemudian tidak dapat dihidrolisis. Nah, tidak dapat dihidrolisis artinya senyawa atau zat tersebut adalah senyawa yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana atau istilahnya termasuk monosakarida. Ya, monosakarida. Di mana monosakarida ini kita kenal ada 3. Ada glukosa, ada fruktosa, dan satu lagi ada galaktosa. Nah, yang ketiga memiliki tingkat kemanisan paling tinggi ya. Tentu kita sudah mengacu ke salah satu senyawa di antara atau zat di antara ketiga monosakarida itu ya. Jadi monosakarida ini atau kita jelaskan lagi bahwa monosakarida ini terdiri dari glukosa, kemudian galaktosa, satu lagi fruktosa. Nah, untuk glukosa dan galaktosa ini memiliki gugus aldehid atau istilahnya masuk ke dalam kelompok aldosa. Sementara fruktosa masuk ke dalam kelompok ketosa. Nah, salah satu sifatnya adalah tidak dapat mereduksi Fehling A maupun Fehling B ya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 3 adalah fruktosa. Jawabannya B. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Berikut ini adalah manfaat untuk tubuh. 1. Sumber energi utama. 2. Katalis pada metabolisme. 3. Antibodi. 4. Pembentukan membran sel. Dan yang kelima, cadangan makanan utama. Baik, manfaat yang diberikan oleh protein ya, kita fokuskan di protein. Kita lihat satu persatu. Sumber energi utama. Sumber energi utama dalam tubuh adalah karbohidrat. Betul ya. Kemudian yang kedua, katalis pada metabolisme. Tentu ini fungsi dari protein. Yang ketiga, antibodi. Antibodi juga fungsi dari protein, di mana protein dalam bentuk imunoglobulin. Yang keempat, pembentukan membran sel. Nah, membran sel ini biasanya perpaduan antara karbohidrat dan protein. Ya, karbohidrat dan protein dalam bentuk glikoprotein ya. Glikoprotein. Oke. Berikutnya cadangan makanan utama ya, tentu ini adalah lemak. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Option B. Oke, itu adalah manfaat dari protein. Selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada tabel tentang polimer, monomer, proses pembuatan dan kegunaan. Ada 4 hal ya. Proses pembentukan dan kegunaan. Pasangan data yang keempatnya berhubungan secara tepat. Kita cek satu-satu. Teflon. Teflon ini tentu tidak asing lagi ya di dapur. Adalah tetrafluoroetilena, betul? Ya. Prosesnya adisi karena memiliki ikatan rangkap. Fungsinya pelapis panci ya, tepat sekali. Satu benar. Kedua, amilum. Monomernya propena, ini jelas salah ya, sudah salah.
Kondensasi untuk amilum betul, adonan kue juga betul. PVC, polivinil klorida betul, adisi, iya, dan pembentuk atau kegunaannya plastik. Oke, jadi kita sudah punya 2 data yang benar ya, dan di sini pilihannya sudah ada ya, yaitu 1 dan 3 opsi B. Ya. Kita cek ulang atau analisis lagi untuk nomor 4. Karet alam itu bukan etena ya, tapi isoprena. Kemudian protein itu adalah monomernya asam amino. Itu ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 6. Beberapa kegunaan makanan dalam tubuh. Membantu penyerapan kalsium, sumber energi utama, pengatur aktivitas seluler atau hormon, dan pelindung atau antibodi dari serangan penyakit. Kegunaan protein. Oke, tadi juga sudah kita bahas ya. Kegunaan protein ya, clue-nya adalah antibodi tentu. Jadi nomor 4 sudah pasti adalah fungsi protein. Kita cek nomor 1, membantu penyerapan kalsium. Ini adalah fungsi dari lemak ya. Fungsi dari lemak. Kemudian sumber energi utama sudah jelas, ini adalah karbohidrat. Dan yang ketiga, pengatur aktivitas seluler, hormon, tentu ini adalah fungsi dari protein ya. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4 opsi E. Berikutnya nomor 7, di sini data polimer, monomer, dan polimerisasi ya. Di mana polimerisasi hanya 2, adisi dan kondensasi. Hubungan yang tepat antara polimer, monomer, dan polimerisasi dari tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini muncul lagi teflon. Teflon itu tetrafluoroetena betul. Polimerisasinya adisi, 1 benar. Yang kedua, amilum, monomernya adalah glukosa. Polimerisasinya adalah adisi. Salah ya, harusnya kondensasi. Yang ketiga, asam nukleat, monomernya adalah nukleotida, betul. Dan polimerisasinya adalah kondensasi, betul ya. Jadi datanya sudah dapat 1 dan 3. Oke, jadi opsinya yang kita pilih adalah C, 1 dan 3. Kita analisis untuk nomor 4, polivinil klorida. Vinil kloridanya benar, tapi polimerisasinya salah, seharusnya adisi. Dan yang terakhir, polistirena, itu dari stirena, ini salah satu bahan untuk styrofoam ya, kalau kita kenal styrofoam, dan polimerisasinya seharusnya adisi. Itu ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Baik, nomor 8. Cermatilah data percobaan beberapa bahan makanan terhadap reaksi biuret dan xanthoproteat. Ya. Di sini difokuskan ke biuret maupun ke xanthoproteat. Nah, berdasarkan data bahwa biuret ini fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya ikatan peptida. Ya, tentunya ikatan peptida ini hanya ada di protein. Nah, dibuktikan dengan terbentuknya warna ungu ya untuk biuret. Sementara untuk xanthoproteat ini fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya inti benzena. Ya, untuk mendeteksi adanya inti benzena dibuktikan dengan warna jingga. Ya, warna jingga. Ya, baik. Kita cek satu-satu untuk bahan makanan P dengan biuret berwarna ungu berarti ada ikatan peptida, xanthoproteat berwarna jingga berarti ada inti benzena. Ya. Kemudian nomor 2, Q dengan biuret berwarna biru muda berarti tidak ada ikatan peptida atau termasuk juga bukan protein ya. Xanthoproteat kuning berarti tidak memiliki inti benzena. Untuk bahan makanan R biru muda berarti bukan protein, tidak berwarna berarti tidak memiliki inti benzena. Untuk bahan S dengan biuret berwarna ungu berarti merupakan protein
Tetapi dengan santropoteat tidak berwarna jingga atau menghasilkan warna kuning, berarti tidak mengandung inti benzen. Dan yang kelima, ya, bahan makanan T dengan biuret berwarna ungu, berarti kemungkinannya ikatan ketidak. Kemudian dengan santropoteat tidak berwarna, berarti tidak mengandung inti benzen. Ya, pertanyaannya adalah bahan makanan yang mengandung ikatan peptida, berarti kita hanya mengambil data biuretnya saja, yaitu yang positif berwarna ungu adalah P, kemudian S, dan T. Nah, kita sesuaikan dengan pilihan P, S, dan T. Maka yang sesuai adalah yang opsi D. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 9. Perhatikan monomer-monomer berikut. Jika kedua monomer tersebut bereaksi, polimer yang dihasilkan adalah. Nah, ini adalah ciri khas dari proses polimerisasi kondensasi, ya, yaitu memiliki gugus COOH atau OH, ya, memiliki gugus COOH, dan monomer yang lainnya adalah mengandung gugus amin atau NH2. Oke, ini senyawa khusus atau spesifik, ya. Jika kedua monomer tersebut bereaksi, polimer yang dihasilkan adalah nilon, ya. Ini termasuk nilon karena gabungan dari asam adipat, ya, dengan gugus amin, ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C. Nah, berikutnya nomor 10. Di sini ada wacana bahwa sabun dapat dibuat melalui proses batch atau continue. Pada proses batch lemak atau minyak dipanaskan dengan alkali, bisa NaOH maupun KOH berlebih dalam sebuah ketel. Jika penyabunan telah selesai, garam-garam ditambahkan untuk mengendapkan sabun. Lapisan air yang mengandung garam, gliserol, dan kelebihan alkali dikeluarkan, dan gliserol diperoleh lagi dari proses penyulingan seperti pada reaksi berikut ini. Di dalam sabun terhadap struktur bipolar, bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Oke, hidro artinya air, fil itu suka air, ya. Suka air ini artinya suka air berarti sifatnya polar, ya. Ini bagian kepala. Sementara bagian ekor ini bersifat hidrofob. Fobia itu kan takut, ya, takut. Fobia itu takut, berarti ini takut air, ya, atau istilahnya adalah non polar, tidak berikatan dengan polar, ya, atau tidak berikatan dengan air. Nah, ini adalah bagian sabun. Nah, dan bagian sabun yang dimaksud ini adalah yang ini. Ini adalah sabun. Ya, ini adalah sabun. Ini namanya trigliserida. Trigliserida. Ya, di mana di sini ada 3 gugus ester. Kemudian direaksikan dengan basa akan dihasilkan gliserol. Gliserol ini adalah gugus OH, ada 3 gugus OH, ya, dan sabun. Nah, prinsip kerja sabun yang digunakan adalah mengendapkan kotoran, betul, tetapi bukan yang dimaksud di wacana. Berarti ini masih salah. Menaikkan tegangan permukaan air hingga bagian ekor mudah mengikat air. Nah, ingat, ekor ini nonpolar, berarti tidak mungkin dia mengikat air, ya, salah. Kemudian bagian kepala dari sabun mengikat air, betul, karena kepala merupakan bagian polar dan tersuspensi dalam air membentuk misel yang tidak mudah mengendap. Betul, ya. Jadi ini adalah jawabannya. Sementara yang D, menetralkan muatan kotoran, ini juga belum tepat. Bagian ekor menarik air, nah itu jelas salah. Oke, jadi nomor 10 adalah C. Nah, baik, demikianlah pembahasan mengenai soal-soal senyawa makromolekul. Mudah-mudahan makin
memahami ya materi makromolekul. Ya, sebelum diakhiri ada pepatah Arab mengatakan bahwa manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.